Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Triwahyu Agustin dengan NIM akhir 027, Vivi Amalia Putri dengan NIM akhir 077, dan Risma Dwini Lamsari dengan NIM akhir 086. Jadi, di sini kelompok kami akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama media pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir adalah alat pembelajaran edukatif. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Definisi dari media pembelajaran. Yang pertama, menurut Sheffield dan Aswan 2020, media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan penyalur pesan agar tujuan pembelajaran yang tercapai. Selanjutnya, menurut Asar 2011, media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, menurut Ibrahim 2004, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan maupun isi pelajaran. Macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio, seperti suara, bahasa, musik, atau sound effect. Jadi, media audio biasa disebut dengan media dengar yang dapat menyampaikan pesan melalui suara dan bunyi. Melalui media pembelajaran ini, anak bisa mendengarkan lagu, menyimak atau mengikuti lagu atau cerita yang diputarkan. Media satu ini mempunyai manfaat untuk membantu merangsang perkembangan imajinasi dan bahasa anak. Media visual melalui penglihatan berbentuk simbol visual. Jadi, media visual merupakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui penglihatan. Media visual akan lebih mudah terbentuk dengan baik dibandingkan dengan audio. Media ini lebih banyak dikenalkan lebih dulu pada anak sejak usia dini karena melalui indera penglihatannya anak akan mudah mempelajari sesuatu. Media audiovisual. Jadi, media audiovisual adalah media yang dapat menyampaikan pesan melalui suara, gambar, dan tulisan. Jenis media yang satu ini akan membantu menyeimbangkan indera pendengaran dan indera penglihatan anak. Dengan kata lain, media audio visual ini akan menampilkan suara dan juga gambar. Yang selanjutnya yaitu media lingkungan. Jadi pada media lingkungan ini menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran seperti balok atau kotak, yang kedua kotak huruf, yang ketiga boneka, dan yang terakhir yaitu puzzle. Sumber belajar. Definisi sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yaitu sebagai bahan ataupun materi. Yang kedua, sumber belajar sebagai pengalaman dan juga interaksi. Yang ketiga, sumber belajar sebagai penyelarasan aktivitas belajar. Sumber belajar secara umum yaitu suatu hal yang bisa mengacu pada segala hal yang dibutuhkan setiap individu ataupun kelompok supaya mereka mendapat informasi ataupun pengetahuan. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama buku teks yaitu menyediakan informasi. Yang kedua media audiovisual berupa video, rekaman, dan juga presentasi multimedia. Yang ketiga simulasi dan permainan edukatif berupa pengalaman belajar yang praktis. Yang keempat modul pembelajaran untuk menyediakan urutan instruksi. Yang kelima pengalaman lapangan berupa kunjungan industri, museum, ataupun alam. Yang keenam interaksi sosial dan diskusi yang dapat dilakukan dengan guru, mentor, ataupun peserta didik. Yang ketiga, alat permainan edukatif. Definisi alat permainan edukatif menurut Agustia 2023, definisi alat permainan edukatif yaitu sebuah alat permainan yang dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Ismail 2014, definisi alat permainan edukatif yaitu alat yang dirancang sebagai alat bantu belajar. Dan menurut Guslinda 2018, definisi alat permainan edukatif merupakan sebuah alat bantu bermain sambil belajar yang meliputi alat-alat bermain bebas.
Jenis-jenis alat permainan edukatif zaman 2014 menurut Montessori yaitu berupa puzzle geometri serta papan bidang 1 dan 2. Menurut Geogelsy yaitu berupa balok untuk kemampuan berhitung pada anak. Menurut Froebel yaitu berupa balok, blok DOS atau kotak kubus untuk melatih motorik dan daya nalar. Contoh alat permainan edukatif, yang pertama balok, yaitu untuk mengenal bentuk dan juga ukuran, yang kedua menempel huruf, untuk mengenalkan huruf, yang ketiga kolase, untuk merangsang kemampuan menciptakan sesuatu menggunakan media, yang keempat tata angka, untuk merangsang minat anak terhadap angka. Yang keempat yaitu bahan ajar. Definisi bahan ajar menurut Maji 2009 yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Pusat Informasi Kolaborasi Kemdikbud 2022, definisi bahan ajar yaitu materi belajar untuk membahas suatu topik. Menurut Belawati 2007, definisi bahan belajar yaitu bahan-bahan atau materi yang disusun secara sistematis. Contoh bahan ajar menurut Prastowo 2013 yaitu berupa bahan ajar cetak, dengar, pandang dengar, dan juga interaktif. Menurut Mulyasa 2006, contoh bahan ajar yaitu berupa bahan ajar cetak, handout, buku, modul, dan juga brosur. Menurut Lestari 2013, contoh bahan ajar yaitu berupa bahan ajar cetak dan juga non-cetak. Sekian, terima kasih.